tahun lagi satu PTK nilainya 4, berarti kan sudah 8 tuh. Nah, sehingga ya kalau target 4 tahun dengan 4 PD tadi dan 2 tahun PTK selesai 2, nah insya Allah saya naik pangkat gitu ya. 2020, 2024 mudah-mudahan ya. Ayo teman-teman semua yang 3D dan ke-4A, ayo sama-sama. Mulai dari sekarang 2024 aku bisa. Nah, itu energi positif. Kalimat aku bisa itu adalah suatu energi positif. Baiklah, sekarang masuk ke PKB yang kedua, yaitu publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah itu adalah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan kepada masyarakat. Makanya tadi Pak Kule pesan harus diseminarkan. Masyarakat. Masyarakat siapa? Karena kita tenaga pendidik, berarti masyarakat sekolah. Nah, makanya tetap harus diseminarkan. Di situ ada 3 ternyata PI jenisnya. Bapak Ibu boleh pilih tuh ada 3. 1, presentasi pada forum ilmiah. Nanti ada penjelasannya gimana sih itu presentasi. 2, melaksanakan publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmu pada bidang formal. 3, melaksanakan publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman guru. Jadi ketiga-tiganya ini Bapak Ibu, PTK itu masuk di mana? Masih di atas Pak, masih atas saja. PTK itu masih di 2.2. PTK masuk di 2.2. Kalau pembuatan modul, nah misalnya di sini kayaknya ada deh yang kemarin-kemarin tuh sudah bisa bikin modul, itu ada di 2.3. Atau ada yang mau bikin buku teks pelajaran mungkin, buku teks pelajaran matematika, gitu ya kan? Wah, itu kalau sampai dapat ISBN, itu nilainya tinggi. Nanti ada penjelasan berapa nilainya. Lanjut part ke 2.1. Bawahnya, next. Nah, ini 2.1, agak atas sedikit. 2.1 ini adalah presentasi pada forum ilmiah. Presentasi pada forum ilmiah. Contohnya, misalnya ada yang jadi pemateri pada suatu seminar. Sekali-sekali ya di SMA 2 kita adakan seminar, sehingga ada guru-guru, misalnya kita pilih 10 guru pemateri. Maka ini nanti untuk yang pembawa materi nilainya 0,2. Kalau yang pesertanya nilainya 0,1. Nah, ini buat Bu Zara gimana kalau kita coba dulu kita adakan presentasi forum ilmiah. Kalau namanya forum ilmiah berarti bahasan kajiannya adalah kajian ilmiah. Saya ambil contoh, bagaimana pengelolaan hutan di SMA 2 supaya bisa menang adiwiyata. Nanti kita datangkan tuh pemateri yang masalah kehutanan. Gitu. Atau ada Bapak Ibu guru sendiri, guru biologi ya mau jadi pemateri. Nah, pesertanya dapat 0,1 loh, lumayan. Nah, seperti itu. Itu contoh presentasi pada forum ilmiah. Bukti fisiknya apa? Nah, bukti fisiknya bisa dilihat di situ. Kalau pemakalah ya jelas makalah yang disajikan. Kalau peserta cukup surat keterangan dari panitia seminar dan sertifikat. Sertifikat sangat penting Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ini saran saya dan pengalaman saya selama ini, kalau saya ikut pelatihan tapi nggak ada sertifikat, mending nggak usah diajukan ke Pak. Bikin capek, karena Pak Kule jelas tidak mau terima.
walaupun ada laporannya. Terus sertifikat pun harus dicek, kata Pak Gule. Contoh begini, di surat tugas itu dari Senin, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu. Jamnya, tanggalnya, pokoknya Senin, Selasa, Rabu ada tanggalnya. Itu kan berarti terhitung 3 hari tuh. 3 hari, PNS itu jam kerjanya 8 jam. Kalau 8 dikali 3, 24. Terus masuk nilai 1, nggak bisa. Jadi tahu diteliti lagi, dicek lagi sertifikat Anda yang diterima itu waktu di surat tugas itu disesuaikan dengan sertifikatnya. Karena tim penilai ternyata sampai sedetil itu melihat sertifikat kita, Bapak Ibu. Bayangkan. Jadi selama ini, pantas aja ya nilai saya itu sering dicoret. Ternyata karena sertifikat saya nggak pernah saya cek. Ngeceknya gimana? Jadi sebaiknya tanggalnya itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari. Kalau 8 kali 4 kan 32 jam. Masuk nilai 1. Nah, jadinya sertifikat itu banyak yang nggak jelas. Apalagi webinar. Belum ada surat tugas dari Kepsek. Habis gitu sertifikat ada. Nah, harus flashback berarti. Kepsek harus mengeluarkan surat tugas lagi. Ya terserah deh kalau memang bisa. Nah, itu ya Bapak Ibu tentang 2.1. Lanjut Pak, 2.2. 2.2. Nah, ini 2.2 adalah publikasi ilmiah hasil penelitian atau gagasan ilmu dalam bidang formal. Nah, ini ada 4 di situ ya. Ada bisa laporan hasil penelitian yang disebut PTK tadi. Ada makalah tinjauan ilmiah, ada tulisan ilmiah populer, dan ada artikel ilmiah dalam bidang pendidikan. Nah, yang suka tulis-tulis artikel itu kemarin saran dari siapa ya? Dari Pak Nilson. Dari Pak Nilson Milkias. Kalau guru itu susah deh kalau bisa nembus universitas, susah, dia bilang. Kenapa? Karena dia bersaing dengan dosen-dosen mereka. Sehingga kalau kita mau nulis tulisan ilmiah melalui Borneo, susah. Mereka tentu mengutamakan dosen-dosennya dulu. Makanya disarankan sebaiknya guru itu kalau mau menuliskan jurnal ilmiahnya ke LPMP. Kalau di sini LPMP-nya Kaltara. Pak Kule sudah berhasil membuat, tapi dia melalui UB, yaitu dia membuat artikel di Edukasia, udah diterbitkan bukunya dan dia sudah tampakkan bukunya. Itu Pak Kule. Itu Pak Kule ya Bu ya, Bapak ya, Pak Kule itu yang membuat. Kita gimana gitu, masih kebingungan gimana sih itu jurnal gitu ya. Nah itu nerbitkannya gimana sih, nah itu dia kasih saran seperti itu. Terus publikasi ilmiah tadi PTK ya Bapak Ibu, jadi yang 2.2 itu terkhusus dalam PTK kalau guru disarankan. PTK ini nilainya jadi 4 kalau diseminarkan, kalau tidak diseminarkan nilainya 0. Sekarang menyangkut, lanjut Pak, yang 221. 221 bawahnya. Ya, ini membuat karya tulis berupa lewat. Bawah lagi. Ya, 221 membuat karya tulis berupa laporan hasil penelitian yang yang telah berbentuk buku. Bukunya harus ber-ISBN, terus diedarkan secara nasional, dan lulus juga BNSP, maka nilainya 4. Apa sih ISBN? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Apa BNSP?
Jadi kalau kita mau menerbitkan buku, itu kan melalui penerbit. Nanti penerbit itu kita teruskan ke ISBN, International Standard Book. N-nya apa ya? International Standard Book Number. Nah, International Standard Book Number. Jadi kita itu nanti, udah kelas internasional nih buku kita. Ya, itu nilai 4. Tapi kalau nggak ISBN, hanya berupa majalah tingkat nasional, maka nilai 3. Terus berupa majalah juga, tapi tingkat provinsi, nilainya 2. Majalah tingkat provinsi ada nggak Bapak Ibu di sini? Kaltara. Nah, itu masuk ke situ, Ibu Bapak Ibu, jurnalnya, maka nilai 2. Terus membuat karya tulis tingkat kota, berupa majalah, diterbitkan di kota, maka nilainya 1. Nah, yang kelima, membuat karya tulis laporan hasil penelitian pada bidang pendidikan sekolah, diseminarkan di sekolah, disimpan di perpustakaan, nilainya 4. Nah, ini yang mari kita sama-sama kita kejar ini nih. Yang dari 3D ke 4A terutama. Mari sama-sama kita kejar nih nomor 5 nih. Namanya PTK. Nanti setahun kalau bisa 1 nilai 4, tahun depan lagi 1 nilainya 4. Menurut penjelasan Bu Erni tadi, insya Allah nanti akan diadakan itu ya Bu ya. Diadakan pelatihan lagi, workshop lagi, pembuatan PTK dengan didampingi pemateri Pak Kule dan Bu Hetinia. Itu ya Bu ya, nanti difasilitasi oleh sekolah teman-teman dan dibiayai oleh sekolah, jadi nggak usah khawatir kelaparan. Tapi saran saya, sebelum mengikuti seminar, sebelum mengikuti workshop yang akan Ibu Erni nanti adakan, tolong teman-teman silakan 1 judul PTK. Kalau ada sudah punya 1 judul PTK, nanti ketika mengikuti workshop itu, isinya langsung to the point, langsung dibina. Kalau sudah judul dapat, ajukan proposal. Nah, nanti langsung pertanyaan kita fokus ke Pak Kule dan Bu Hetinia, tolong tampilkan proposal. Nah, setelah itu masuklah judul kita ke proposal. Proposal ajukan ke pembimbingnya nanti. Saya kira pembimbingnya ya masih Pak Kule dan Bu Hetinia. Ajukan ke mereka, diterima ACC, lanjut Bapak Ibu sudah. Kita masuk ke penelitiannya. Seperti itu. Itu saran saya. Sebaiknya ya mulai nanti malam sambil tidur, mikir-mikir, sediakan pulpen, kertas, tulis judul PTK Anda, 1 saja. 1 saja. Misalnya kalau matematika apa nih, Nan? Matematika apa, Dan? Nggak punya judul. Kalau Nani belum wajib ya. Karena Nani yang si 3A ke 3B. Nanti Bu dipikirkan. Yang 3D ke 4A nih. Zara gimana? Udah punya judul, Bu? Banyak. Banyak tapi susah ngelakuinnya. Ya. Akhirnya kayak saya itu, akhirnya bikin puisi nggak jelas karena bingung judul PTK belum dapetnya, bikin puisi aja lah gitu ya, untuk mengungkapkan ekspresi perasaan yang nggak karu-karuan ini PTK gimana ini. Terus itu tadi nomor berapa, Pat? Baru 2.2 ya? Oh, sudah ke 2.2.2.5 ya? Sudah. Sekarang 2.3. 2.3. Mana, Pat? 2.3. Ini sudah, tadi sudah. Sudah. Ops, ya. Ini. 2.3. Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan dan pedoman guru.
ada 4 kajian. Buku pelajaran, modul atau diktat pelajaran, buku dalam bidang pendidikan, dan karya terjemahan. Untuk buku pelajaran, ini ada dua macam, yaitu buku untuk siswa dan buku pegangan guru. Buku untuk siswa dan buku pegangan guru. Selama ini terus terang saya lah contohnya. Buku pegangan guru saya dari Intan Pariwara. Buku siswa saya dari Intan Pariwara. Alangkah baiknya kalau dibuat sendiri. Ya, buku siswa saya dari Intan Pariwara dan buku pegangan guru saya dari Intan Pariwara. Sampai saya kadang-kadang ngejar si Agus itu. Mana PG saya kelas 10, mana PG saya kelas 11. Ya, itu si Agus itu. Nah, untuk modul atau diktat pembelajaran, bedanya modul sama diktat di mana? Kalau modul itu si pembaca atau siswa harus bisa menyerap sendiri materi-materi di dalamnya. Makanya dikasih langkah-langkahnya. Itu modul. Dikasih langkah-langkahnya. Kalau perlu ada soal, dikasih penyelesaiannya. Nanti ada latihannya sendiri. Kalau diktat, bedanya diktat itu untuk memperkaya materi dalam proses KBM. Tapi diktat tidak seperti buku, semuanya masih serba terbatas. Nah, ini ada di poin 232, jenis modul atau diktat pembelajaran. Tapi kemarin tuh saya dengar-dengar ada Bu Santi ya, berusaha bikin modul, ada berapa kali ditolak sama Pak Dwi Sutristiono. Saya sampai heran, salahnya di mana Bu Santi? Dan Bu Santi ya hanya cerita begitu saja, tidak menunjukkan salahnya saya di sini, ternyata susah juga buat modul. Nah, seperti itu. Kalau misalnya semua ini diterbitkan dan digunakan tingkat provinsi, nilainya 1,5. Kalau tingkat kabupaten atau kota, nilainya 1. Kalau diterbitkan atau digunakan tingkat sekolah, nilainya 0,5. Gimana Bapak Ibu, sanggup membuat modul diktat dengan nilai hanya 0,5? Dikit banget ya? Dikit banget. Dan itu hanya berlaku 1 tahun. Tidak bisa 1 tahun ke depan dipakai lagi. Kadaluarsanya buku, modul, diktat, semua yang kita ciptakan tadi, itu hanya berlaku setahun. Tahun depan tidak bisa, harus buat lagi. Nah, seperti itu. Kalau setahun bikin 1, berarti 0,5. Tahun depan bikin 1, 0,5. 4 tahun jadi 2. Disabarin saja ya, Bapak Ibu ya, sabar. Dapat 2 tuh sudah tuh. Tapi ngetiknya kira-kira sampai sakit nggak punggung ya. Habis koyok, counterpen berapa itu saya di depan laptop ngetik ya Bapak Ibu. Harus punya asisten. Nah, harus punya asisten. Lanjut, bawa Pat tayangan saya yang terakhir kayaknya tadi Pat. Yang tak kasih terakhir dipoto, screenshotan. Foto. Ini tadi udah. Foto. Bukan ini. Habis ini. Ya, selesai. Ini habis. Yang foto. Ada tadi foto kayaknya ketampilin. Mana ya? Sambil nunggu Ibu Katia. Ada foto saya tampilkan. Bukan ini. Yang di WhatsApp. Ya, di WhatsApp. Atau pertanyaan dulu kah, Nih? Pertanyaan dulu kah? Sambil Fatia cari. Di screen, di share aja dari situ Bu Wiwi. Oh, saya share ya? Saya stop ya, jadi di share situ. Bentar ya. Atau sambil nunggu ada pertanyaan lah, boleh. Mudah-mudahan saya bisa jawab.
Mudah-mudahan saya bisa jawab lah. Silakan, host. Bapak Ibu, siapa tahu ada yang mau bertanya terkait dengan publikasi ilmiah yang disampaikan oleh Bu Wiwi sambil menunggu beliau men-share foto. Bu Sri, silahkan. Iya, terima kasih. Ini saya cuma mengkoreksi aja. Tadi Bu Wiwi kan bilang kalau modul itu per tahun. Sebenarnya modul itu kemarin sepertinya per semester Bu Wiwi itu. Bu. Jadi yang per semester 0,5 ya, Bu. sekolah. Berarti 1 ya setahun. Iya. Ya, maaf salah tadi. 0,5 itu maaf ya, teman-teman, per semester. Nilainya 0,5. Jadi kalau setahun bikin 2, nilainya 1. Dan sudah dimulai sepertinya oleh SMA 3. Mereka sudah membuat, dengar-dengar saya, membuat ini, membuat pedoman pegangan guru. Mereka sedang membuat pedoman pegangan guru. Itu teman-teman kita yang di SMA 3. Ada pertanyaan lagi? Mana ya cara nge-share-nya? Sudah, tapi kok nggak bisa ya? Ini kan. Oh ya, ini. Ini, Pat. Benar. Udah, Pat? Nah, ini contoh judul. Kita langsung ke judul aja deh. Judul PTK. Penerapan model inquiry untuk meningkatkan keterampilan proses sains siswa pada materi usaha dan energi di SMA. Ini nggak bisa kalau dilaksanakan selama pandemi. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang punya ide judul selama pandemi bagaimana? Misalnya ini nomor 2, pengaruh penggunaan multimedia aplikasi, mungkin diganti gitu judulnya, ini nomor 2. Pengaruh penggunaan multinya kita ganti multimedia pada materi saya, misalnya fluida statis terhadap hasil belajar siswa kelas SMA. Misalnya multi aplikasinya itu menggunakan classroom, menggunakan workplace, menggunakan apa tadi seperti Bu Jari, Flipit, ya Bu Zara ya, Flipit di classroom. Nah, mungkin seperti itu bisa masuk satu judul. Bisa masuk satu judul. Saya rasa cukup penyampaian saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Bapak Ibu semua. Dan semangat untuk membuat dan memulai judul membuat PTK, terutama yang dari 3D ke 4A. Untuk yang masih 3C, 3B, dan 3A, ini sering-sering banyak PD deh, sering-sering PD. Pengembangan diri kalau saran saya, sering-sering ikut PD. Kalau untuk PIKI-nya bisa juga dimulai, misalnya kalau seni, menciptakan lagu, menciptakan puisi, menciptakan itu bisa masuk ke KI. Sekian penyampaian dari saya, mudah-mudahan berkah. Bu Wiwi, ini ada pertanyaan dari Ibu Kartina. Adakah contoh untuk buku pedoman guru? Bu Wiwi? Halo Bu Wiwi, ini ada pertanyaan dari Ibu Kartina. Apakah ada contoh untuk buku pedoman guru? Saya ya. Jadi setahu saya kalau pedoman guru itu 1, 2, sampai 5 itu ada diterbitkan dari Kemendikbud. Jadi bukan disusun ke sekolah. Nah, itu panduan untuk guru-guru membuat karya ilmiah, karya tulis, dan karya inovatif. Nanti bisa di Google aja, cari.
Pasti ada itu. Pedomannya itu 1 sampai 5 kalau nggak salah itu, pedoman guru. Itu ya Bapak Ibu ya. Ini ada mau bilang-bilang kah? Kedengaran ya suara saya? Dengar, Bu. Ya, seperti itu. Jadi bukan disusun atau dibuat, tetapi memang ada dari Kemendikbud sudah dikeluarkan untuk kenaikan pangkat guru dan sebagainya. Ada itu ada buku 1 sampai buku 5 dikeluarkan. Nanti kita akan cari linknya. Saya tanya Bu Heti, nanti biasanya Bu Heti tahu tuh keluarkan pedomannya. Itu yang bisa saya bantu jawab. Mungkin Bu Yun tidak dengar atau Ada lagi Bapak Ibu yang Bapak Ibu mau jadi bertanya? Ada lagi Bapak Ibu, Bu Sri? Masih raise hand. Bu Sri mau bertanya? itu sudah ya, Nan? Sudah, Bu. Sudah dijawab ya? Udah. Pak Badrun Wiwi. mungkin mau bertanya. Bu Wiwi tuh pertanyaannya. Ini gangguan nih jaringannya, nggak gerak ya. Bu Wiwi dengar enggak suara saya? Oh, enggak gerak nih kayaknya. Oh, Bu Marbun. Jadi gini ya Pak Badrun, saya bantu jawab ya. Kalau memang mau buat PTK, silakan Bapak buat dulu. Nanti kita akan kumpulkan beberapa PTK yang ada. Kita akan panggil narasumber. Ini kan sudah. Untuk menilai, ya, untuk melihat, untuk konsultasi. Bisa dari pengawas pembina kita, karena pengawas kita juga kan tim penilai juga. Oh, Pak Badrun ya. Silakan Bu Marbun. Sudah dibuka mic-nya. Iya. Yang saya dengar. Terima kasih Bu Nani. Saya mau menanggapi sedikit pertanyaan atas nama Bu Kartina. Kemarin tentang buku pedoman guru. Kata Pak Dwi yang menyajikan ini tentang karya inovatif itu, karya pedoman guru yang dimaksud itu adalah buku yang kita buat sendiri yang memuat program setahun. Jadi isinya di situ mulai dari perangkat KBM itu, apa yang biasa kita kerjakan itu, mulai dari semester 1 sampai semester 2, isinya RPP. Tapi itu bukan namanya buku, itu harus diterbitkan oleh penerbit. Nah, jadi itu kemarin penjelasan dari buku Pak Dwi, bukan dijilid seperti makalah-makalah itu, bukan seperti itu, Bu. Jadi betul-betul dijilid seperti buku. Nah, itu yang dimaksud dengan buku pedoman guru. Jadi misalnya kita mulai dari tahun ajaran 2020, ini kan 2 semester, semester ini semester ganjil ya. Ini kita kumpulkan, di situ semua muat kita masukkan perangkat-perangkat kita yang lengkap, mulai dari Kaldik semuanya sampai ke nanti dianu dengan RPP dan dilanjut dengan pembuatan soal juga kalau nggak salah kemarin kan RPP itu dilengkapi dengan soal. Jadi pedoman guru itu setahun Bu, buku pedoman guru itu setahun. Jadi bukan untuk nasional, untuk kita sendiri. Itu penjelasan yang saya dengar kemarin dari Pak Dwi. Di materi nanti itu buku 4 nanti mungkin Bapak Ibu itu bisa nanti dibagikan. Kemarin juga saya itu bertanya dari kemarin itu hari pertama sampai hari kedua para penyaji itu tuh sering mengatakan ada di buku 1, ada di buku 2, ada di buku 4, ada buku 5. Hari kedua saya ketika Pak Dwi menjelaskan itu berkali-kali di buku ini, lalu saya tanya,
saya tidak pernah tahu buku 1, buku 2, buku 3, 4, dan 5. Itu bisa kami dapat di mana, Pak? Saya bilang. Baru semua penyajinya itu berpandangan. Jadi ternyata apa yang mereka sampaikan itu, buku 1, 2, 3, dan seterusnya itu, sama sekali kami tidak tahu. Nah, jadi Bapak Ibu, Bu Kartina, buku pedoman guru itu maksudnya buku pedoman yang kita buat sendiri untuk kita pedomani sendiri. Pegangan pribadi lah ceritanya. Hasil kerja kita. Begitu, Bu. Saya kembalikan kepada Bu Nani. Terima kasih Bu Marbun penjelasannya. Saya rasa sangat jelas. Kemudian Bu, kalau misalkan tadi kan Ibu bilang buku pedoman guru itu berisi RPP, mungkin juga dengan soal, dan mungkin juga bisa dilengkapi dengan kumpulan portofolio siswa. Ya Ibu. Ya, mungkin demikian Bu. Nanti ada pedomannya di buku kok Bu, ada. Oh ya, jadi kan ini nyambung dengan RPP Adiwiyata yang tadi kita buat, Bu. Di situ kan kita juga diminta untuk sumber belajar siswa itu nanti akan dijadikan suatu portofolio karya siswa. Jadi karya siswa itu kita bukukan, bisa juga menjadi buku pedoman kita gitu. Bu Wiwi, mana nih hilang? Oh, Bu Wiwi. Moderator? Oh, moderator kehilangan suara. Bapak Ibu, kita masih ada waktu 10 menit lagi. Mungkin ada mau diisi dengan pertanyaan, pernyataan, ataupun apapun. Boleh, silakan. Silakan Bu Pina, pada tim Ya, itu. Bu Adolfina, silakan. Bu Pina, silakan. Ini Ibu di sini. Ya. Ibu, silakan. Aduh. Bu Pina di sini atau di sini? Ya, Ibu tadi kan penyaji, sarannya bagaimana? Tadi Ibu usulan Ibu yang untuk itu loh Bu, pembentukan tim itu. Silakan Bu, bicara di sini. Ya, Ibu juga dari awal pernah itu ada Ibu singgung. Bu Wiwi hilang. Suaraku kedengaran ya? Kedengaran Bu. Kedengaran Bu Marbun, jelas kedengaran. Oh, belum di-unmute ya Bu ya? Iya. Dilanjutkan aja Bu Adolfina, ada yang mau disampaikan boleh? Iya, Bu Pina. Nah. Oh, khusus tadi itu loh Bu. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin kemarin kami waktu pelatihan itu kan dibagi dua, ada utusan PKG, ada utusan PKB. Nah, waktu sebelum Ibu pulang, Ibu Erni, saya tanya itu PKG siapa? Jadi PKG-nya saya. Berarti PKB, karena yang mendatangani masalah punya teman-teman nanti modulnya dan lain sebagainya itu nanti kelompok PKB, bukan PKG. Jadi mungkin saran saya minta tolong Ibu mungkin buat SK lagi untuk tim PKB. Karena di saya itu kan tim PKG, jadi bukan saya yang mendatangani nanti masalah modul dan lain sebagainya. Kalau tidak salah begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang saya Bu Marbun tadi yang buku pegangan guru yang dijelaskan Pak Dwi kemarin itu kan dulu itu ada buku kerja guru ya, ada buku kerja 1, ada buku kerja 2 dan apalagi buku kerja 3 sampai buku kerja 3 Kak. Itulah yang namanya buku pegangan guru. Kan saya lupa isinya, buku kerja 1 itu isinya apa saja, buku kerja 2 isinya apa saja, itu maksudnya yang dimaksud dengan buku pegangan guru kalau menurut penjelasan Pak Dwi yang saya dengar. Begitu Ibu. Jadi yang pertama saya minta tolong diusulkan, saya usulkan itu ada tim PKB. Karena saya sudah di tim PKG. Kemudian yang kedua, ya yang teman-teman
yang membuat buku pegangan guru, lihat kembali yang buku kerja guru itu isinya apa saja. Yang kalau penjelasannya Pak Dwi itu seperti itu kemarin. Dan nilainya untuk 1 tahun 1,5. Jadi kalau kita misalnya saya dengan Bu Jahara kan golongan 3D mau ke 4A, butuh 8 PI dan seterusnya kan. Berarti kita boleh membuat satu aja karya ilmiah, kemudian buat 3 tahun pegangan guru, sudah bisa naik pangkat. Nah, gitu maksudnya. Oke, terima kasih, Bu. Kok saya? Bu, ada satu lagi mungkin Ibu. Supaya kita tidak bingung itu bagaimana itu modul, bagaimana itu publikasi ilmiah dan lain sebagainya. Bolehkah minta tolong sekolah untuk memprintkan, membukukan buku 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Jadi supaya kita tidak kebingungan. Kalau di dalam HP saja saya lengkap punya, tapi dalam HP. Jadi maksudnya kalau di HP saja itu susah teman-teman membaca. Jadi kalau bisa itu kita punya, atau adakah punya sekolah punya, jadi kita, supaya teman-teman bisa membaca. Sama seperti Bu Marbun kemarin dia bilang, aku tidak tahu itu buku 1 itu apa, buku 2 tidak tahu itu apa, buku 3 itu apa. Jadi mungkin supaya dikasihkan teman-teman itu buku 1, 2, 3. Ya, ada 5 buku itu mungkin bisa diprintkan. Terima kasih Bu Adolfina, kami sudah catat semua masukan dari Bu Adol dan insya Allah kita akan akomodir semuanya karena ini adalah demi kebaikan kita bersama. Nah, tujuan kita mengadakan webinar hari ini salah satunya adalah ini. Kalau kita tidak saling sharing apa yang ibu-ibu ini sudah dapatkan, teman-teman yang lain tentunya kan tidak tahu, tidak dapat informasi, tidak termotivasi. Nah, inilah tujuan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Bu Adol. Waktu kita ini sisa 7 menit ya, moderator kebetulan sedang tidak bisa mendengarkan apa-apa, tapi ini ada perintah dari moderator supaya semua bisa menghidupkan kameranya karena kita akan dokumentasi dengan Ibu Kepala Sekolah. Silakan semuanya menghidupkan kamera karena kita akan berdokumentasi bersama-sama dengan Ibu Kepala Sekolah. Suaranya di-unmute. Jadi saya di mana? Panas deh. Terang. Buka maskernya biar kelihatan wajah. Ini lebih besar. Pina di kanan saya. Tidak apa-apa, kelihatan sudah. 784. Ada kan nomorku, mana ada tuh? Foto sih. Pandang sama Bu Putri. Fotonya di mana? Laptop lah. Bapak Ibu di depan yang foto Hilang. Pak Budak Kuat Hati belum buka, Bu Kartina. Bu Tati. Farida. Putri belum buka. Mbak Sinta. Satu untuk berberapa gitu nggak apa-apa. 4,5 masih nyala. Jadi jangan foto. Aku nggak mau tinggal saja. Foto-foto itu bisa. Saya begini, saya buat sama anak-anak. Bu Yuni, mukanya tidak kelihatan, anaknya yang kelihatan. Balkon. Posa ya, Bapak Ibu. 3. Mana ada fotonya? Sekarang yang kedua. Sudah. Oke.
Jadi sudah boleh ya. Di depan kamera dihidupkan Kak Bunda dengan boleh dibuka itunya. Ayo keluar masuk lagi keluar karena masih ada yang muncul kartunya. Oh ini. Sudah. Oke, kita mulai. Iya. Wah. Oke, semuanya sudah difoto. Kesimpulan nanti. Sudah selesai kan? Jadi sudah bisa live meeting. Sudah bisa live meeting, Ibu. Bu Sabar. Sudah Nan. Tadi ini kan jam 7.30 sampai jam 8 persiapkan webinar. Kalau saya enggak begitu. Jam 7.30 sampai jam 8 saya siapkan webinar. Jam 8 sampai jam apa melanjutkan webinar. Baik Bapak Ibu, sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, izinkan saya menyampaikan kesimpulan secara garis besar. Jadi pada saat rapat pleno mendatang yang harus disiapkan oleh guru mapel adalah nilai ulangan harian murni yang akan diinput ke Google Form yang disediakan oleh tim kurikulum. Kemudian Bapak Ibu membuat RPP yang terintegrasi dengan lingkungan hidup. Kemudian PKG, itu langkah-langkahnya pertama supervisi dulu, kemudian ke PKG. Kemudian karya inovatif itu ada karya seni, karya teknologi tepat guna yang dapat dibuat oleh semua guru, kemudian karya teknologi tepat guna yang sesuai dengan tugas mengajar Bapak Ibu guru. Kemudian ada pengembangan diri, bukti fisik yang harus kita siapkan adalah surat tugas, sertifikat, dan laporan. Semua pelatihan yang kita ikuti wajib dilaporkan ke kepala sekolah untuk dibuatkan surat tugas. Kemudian publikasi ilmiah. Publikasi ilmiah itu ada 3, presentasi pada forum ilmiah, kemudian publikasi ilmiah hasil penelitian, dan publikasi buku teks pelajaran. Semua webinar kita hari ini direkam dan akan kita publikasikan ke channel YouTube SMA Negeri 2 Tarakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan untuk mengikuti webinar hari ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ.